yang tertinggi dan segala-galanya bagi kami. Setiap lidah kami mengaku, setiap hati kami percaya hanya Engkau yang sangat setia pada kami, yang mengasihi kami dan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kasih setiamu selalu ada bagi kami. Kasih karuniamu melimpah dan anugerah kebenaran, itulah kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk gerejamu Tuhan yang telah Kau persiapkan, gereja di tempat ini, yang telah Kau persiapkan dengan seluruh pelayan-pelayan, mulai dari gembala, ibu gembala, seluruh pengerja, tim praise and worship, dan semua perangkat-perangkatnya yang Kau urapi itu Tuhan. Mereka tidak akan pernah sia-sia. Apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus Kristus, itu semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau mengangkat kehidupan mereka, Kau perbaharui semua hari-hari mereka, Kau pulihkan semua keadaan mereka, bahkan Kau kembalikan semua yang pernah terhilang dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Kau karuniakan aku berdiri di tengah-tengah jemaat Tuhan, bukan sebagai orang yang lebih, tapi karena Engkau telah menetapkan aku, dan Engkau telah mengurapi aku, dan Roh-Mu ada padaku, dan pemikiran Kristus yang kuperoleh, itulah yang kusampaikan kepada mereka. Kau yang semakin besar dan aku semakin kecil. Setiap perkataan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang letih dipulihkan, yang lemah dikuatkan, dan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Hari ini Tuhan telah menunjukkan kehebatannya bagi kalian masing-masing, yang tanpa kita sadari, ketika kita masih bisa bernapas, ketika kita masih bisa melihat, memegang, dan semuanya tidak ada kekuatan kita, cukuplah kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami. Dalam segala kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan, dan kami siap untuk menerima dan menyambutnya untuk kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Makasih Bu ya. Salam bagi kita semua. Ya, saudara-saudara, kita perlu mengerti tentang identitas. Ya, banyak orang Kristen berpikir Kristen itu agama. Agama itu adalah ciptaan manusia. Agama diciptakan manusia dengan aturan-aturan untuk mencari Tuhan. Sedangkan Yesus Kristus bukan agama, tidak membawa agama. Yesus Kristus adalah kasih karunia dan kebenaran itu. Katakan amin. Dan kita berpikir agama bisa menyelamatkan, denominasi bisa memulihkan. Semua itu adalah tipu muslihat si jahat. Ya, agama tidak mengandung apa-apa. Semakin tinggi religius orang, semakin kuat penghakiman keluar dari mulutnya. Semakin tinggi religius orang, semakin kuat asumsi dalam dirinya. Ya, kita mesti mengerti, kita bukan hidup dari agama. Kita hidup hanya oleh kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia? Sering kita sebutkan. Ya kan? Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima. Kalau bahasa sehari-harinya, provision, penyediaan. Ya, kasih karunia bukan pengajaran, bukan doktrin, tapi adalah dirinya sendiri. Sedangkan hukum Taurat adalah tuntutan, kasih karunia adalah penyediaan. Hari ini kita hidup di bawah kasih karunia atau di bawah hukum Taurat. Dari kebiasaan sehari-hari kita masih banyak di hukum Taurat. Nanti Tuhan marah. Kalau kita nggak berdoa nanti ada terjadi sesuatu. Kalau kita naik pesawat kita harus banyak berdoa. Kalau ada konsultan keuangan, Tuhan, sepertinya kita pengemis. Ya, kita mesti tahu kedudukan kita di hadapan Dia. Ini yang perlu kita mengerti. Bahkan Alkitab mengatakan, ya, siapa kita? Kenapa ada doa Bapa kami? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah di bumi. Kita tujuan kita bukan sorga. Tuhan sudah membawa sorga ke bumi ini untuk kita. Katakan amin. Sorga sudah ada dalam pekerjaanmu. Sorga sudah ada
dalam rumah tanggamu. Agama mencari sorga. Kita sudah punya sorga. Karena apa? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Doa Yesus yang paling hebat menyatakan siapa kita. Kita buka ayat Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Oh, saya belum kenal ya sama sesi kedua ya. Nama saya Pastor Rajamin Sirait SE. Saya berasal dari Medan. Tinggalnya di Medan. Asalnya lahir di Pematang Siantar. Ya, saya punya 4 orang anak, 1 orang istri yang telah kembali kepada Bapa. Kenapa saya bilang tidak dipanggil Tuhan? Gak ada pernah Tuhan memanggil. Kembali. Rest in peace. Kita bilang dipanggil Tuhan, gak ada kerja Tuhan manggil-manggil. Karena kita berasal dari sana. Kita kembali ke sana. Orang dunia ini gak ada alamatnya. Makanya mereka cari alamat. Dan tidak ada ketemu karena mereka tidak punya jalan. Kita dikatakan, akulah jalan. Apapun kehidupanmu, persoalanmu, ada jalan, itu dia. Katakan amin. Sakit penyakit, dialah jalan kesembuhan. Kekurangan, dialah jalan pemenuhan. Kelemahan, dialah jalan penyediaan. Amin. Oke, kita buka Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Saya punya 4 orang anak, habis saya sudah meninggal. Punya 4 orang anak. Namanya pertama Benaya Abiezer Sirait, yang kedua Samuel Glohanuel Sutanto Sirait. Dan heran ya, ada Sutantonya ya. Karena itu beliau langsung yang memberikan. Ketiga Ezekiel Pisokbo Sirait, yang keempat Abigail Pebe Prinsar Sirait. Puji Tuhan, haleluya, itu semuanya maminya berikan. Kalau saya orang Batak pasti namanya si Lampot, si Tigor, ya kan, si Papi kayak dia nih, teman saya dari Medan. Ya kan, selalu namanya kalau nggak ada Bataknya seperti nggak sah. Tapi banyak juga nama Alkitab yang salah. Nama anaknya si Goliat. Di kami Batak ada Goliat, ada namanya si Yudas Iskariot. Karena dia nggak ngerti, ya kan? Ya, kita mulai tadi. Samuel itu kan anak yang diharapkan. Sutanto itu juga anak yang diharapkan. Ezekiel, Allah memperkuat. Glohanuel, glory, haleluya, Immanuel. Pisokgo, vision of God. Hebat kan namanya? Itulah impian, harapan dan iman maminya untuk anak-anak itu. Benaya artinya pahlawan yang gagah berani, Abiezer lemah lembut. Bayangkan, pahlawan gagah berani tapi lemah lembut. Haleluya. Bukan pahlawan lemah berani dengan kasar. Ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Jadi Tuhan tidak pernah minta supaya Tuhan mengambil kita, tetapi supaya engkau melindungi mereka. Inilah doa Yesus. Hebat kan? Supaya engkau daripada yang jahat. Jadi perlindungan itu hak kita. Perlindungan itu milik kita. Terus katakan ayat 16, mereka bukan dari dunia ini. Jadi kalau Anda punya identitas bukan dari dunia ini, maka dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah hendaknya kau serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan akal. Apa yang nggak boleh serupa? Pemikiran, gaya hidup. Pemikiran membuat gaya hidup kita berbeda. Ya, bukan dari dunia. Terus ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa arti kuduskan? Dikhususkanlah kita untuk dia dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18, sama seperti engkau. Lihat ya, Yesus berkata, sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula, coba hebatnya kita, aku telah mengutus mereka ke dalam. Maka kita adalah utusan, bukan penonton, bukan penikmat. Maka amanat dan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka tentang segala apa yang kukatakan padamu.
aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi kita bisa melihat kita bukan pribadi odong-odong. Kita bisa melihat pribadi kita bukan cemen, bukan orang pecundang, tapi kita yang sengaja dipilih untuk diutus. Kalau kita berhadapan dengan dunia ini, ingat kita utusannya dia. Kalau ada utusan Bapak Presiden Prabowo datang ke gubernur, dia berdiri sama siapa? Presiden. Kalau kita datang menghadapi itu, kita berdiri sama Raja di atas segala raja. Ya, ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi kita telah ditetapkan serupa dengan dia. Kenapa? Karena dia telah mengatakan itu kepada Bapa, untuk kita mengerti identitas kita. Katakan amin. Amin. Jadi semua karena only by His grace. Tidak ada karena kerajinan kita, karena latar belakang nenek moyang, karena banyaknya doa kita, karena banyaknya perbuatan baik kita. Semua karena dia. Maka kita bisa menjadi baik, kita menjadi murah hati, kita menjadi bisa lebih kuat. Katakan amin. Itulah disebut grace, kasih karunia. Kita lihat apa kata Alkitab. Roma 5 ayat 17. Sebab berarti kosong Adam awalnya kan, jika oleh dosa satu orang, siapa itu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maut telah berkuasa. Apa kata Paulus di 1 akibat penebusan, kebangkitan? Hai setan maut, di mana kekuasaanmu? Kuasa dosa ialah maut. Kuasa, ya kan? Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima, sama-sama kita baca 1, 2, 3, menerima, waduh, menerima, nampak kali masih putus pengharapan. Coba kita kuat, karena apa yang kita katakan itu akan terjadi. Hidup dan mati dikuasai dia. Coba dulu tinggalkan dulu rasa stresmu, besok utang numpuk atau apa, serahkan kepada dia, dan kita berdiri hari ini sebagai orang yang ditegakkan di atas kebenaran dengan kuat. Ayo, menerima, kurang kuat. Kenapa di negara ini suara kuat didengar? Kenapa kita nggak kuat? Coba latihan karate itu kenapa ada tenaganya, powernya, suara kan? Nggak ada tenaga, ya. Gitu kan? Ini Pak juara jiu-jitsu dunia nih, ya kan? Nggak ada, halo, nggak, harus tetap tegas. Militer nggak ada, hiduplah Indonesia Raya. Itu menambah power. Coba dulu kuat, jangan hanya berantem kita kuat, jangan hanya menangis kita kuat. Mulai hari ini kita kuat dulu mengatakan siapa firman itu bagi kita. Coba. Sebab jika oleh dosa satu orang, mulai imajinasikan dosa satu orang siapa? Adam. Adam yang berdosa, kenapa kita yang kena? Ini lagi. Oke. Dosa satu orang, maut telah berkuasa. Terus, tetapi oleh kelimpahan, ngantuk kayak apa ya? Atau mungkin nggak senang dia, saya rasa. Ini kan kalau asumsi kan bisa aja, kayaknya nggak senang orang ini. Padahal kan belum tentu benar, mungkin sudah lagi apa namanya listriknya kelebihan. Kalau kekurangan nggak mungkin karena ini hotel, nggak pernah blackout ini ya. Mana? Saya nggak lihat atau memang nggak muncul. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah, ada dua, kasih karunia dan anugerah. Kita teliti ya, akan hidup dan ada pertukaran. Maut dosa karena satu Adam, hidup dan berkuasa oleh satu orang. Itulah namanya divine exchange, pertukaran ilahi.
Terus yaitu Yesus tetap ditunjuk orang, karena Yesus datang sebagai manusia dan dia menebus kita sebagai manusia. Ada perkataan oleh kelimpahan, makanya kelimpahan itu berlimpah, tidak sekedar kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kenapa ada anugerah kebenaran? Kenapa dua-dua bilang kasih karunia dan anugerah? Di sini anugerahnya adalah gift, hadiah. Kita dihadiahkan apa? Kebenaran. Dengan apa? Kedudukan kita orang benar di hadapannya. Sekalipun kita berdosa di hadapan dunia, di hadapan Bapa, kita orang benar karena kita ada di dalam Kristus. Allah Bapa melihat kita di dalam. Allah Bapa melihat Yesus yang kudus, kita kudus. Allah Bapa melihat diri Yesus melihat kita, bukan melihat kita sebagai orang berdosa. Makanya kita dikatakan di Ibrani 4 ayat 16. Coba Ibrani 4 ayat 16. Kalau ada tulisan tulis saja ya. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Apa itu rahmat? Kalau kita melihat surat-surat Paulus kepada jemaat, selalu bilang kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi untuk Timotius, rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera. Karena untuk murid-murid tidak diperlukan rahmat. Rahmat itu apa? Belas kasihan. Untuk gembala perlu belas kasihan, karena dia lebih berat tanggung jawabnya. Oke? Dan menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita nggak boleh lagi datang dengan penuh ketakutan, dengan penuh rasa penyesalan, rasa dosa. Kita datang dengan penuh keberanian. Bapa, ini aku anakmu, datang karena darah Kristus. Aku datang ke tahta kasih karunia dan aku percaya pertolongan tidak pernah terlambat untuk aku dan seisi umatku. Amin. Tuhan tidak mau kita minta. Tuhan mudah-mudahan. Saya mau tanya, Bapak dalam apa Pak? Bapak apa namanya Pak? David. Kalau Bapak beli nasi goreng malam-malam, udah lapar, dimasak, Pak nasi goreng satu, mudah-mudahan masak Pak. Gimana perasaan Bapak? Kan nggak jelas. Dalam Alkitab nggak ada mudah-mudahan Pak. Semuanya ya dan amin. Semua ya dan amin. Jangan bilang kiranya Tuhan sembuhkan. Nggak ada. Semua sudah final, sudah selesai. Hanya perlu kita menangkap, mengambil dengan penuh keberanian. Iman itu mengambil dasar. Amin. Jadi kita sebagai orang Kristen harus radikal tentang Kristus. Nggak bisa kiranya, semoga, harapannya. Semuanya dengan iman. Tuhan melihat imanmu, bukan melihat sikapmu. Dan Tuhan mengaruniakan kasih karunia karena imanmu. Katakan amin. Amin. Saudara bisa lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diberikan jabatan, mereka harus diperhadapkan dengan kehilangan. Kita melihat sudah selesai kan apinya. Bagaimana sikap mereka ketika menghadapi perapian itu yang tidak ada pertolongan? Apa yang diandalkan? Sekalipun Allah kami tidak menyelamatkan kami tetap tidak mau menyembah Allah. Itu kan kebodohan menurut dunia. Maka dibilang apa yang bodoh menurut dunia dipakai Allah untuk memalukan orang yang pintar menurut dunia. Kan bodoh kita kan. Kita udah di hadapan api yang perapiannya 7 kali lebih besar. Sudah mau di kematian, apa mereka bilang? Tapi ketika mereka dimasukkan, ada satu pribadi ada di tengah-tengah mereka. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka disebut dia Immanuel. Tidak ada rambut yang terbakar,
tidak ada bau hangus, bahkan bajunya tidak terbakar. Bukan hanya itu, Daniel ketika didengarnya harus dia dihukum. Padahal Daniel itu orang yang paling berhikmat di tempat itu. Raja memerlukan dia, dan raja harus mengambil keputusan karena setiap perkataan raja adalah hukum. Tapi apa katanya? Dia tetap naik ke suatu rumahnya, tetap berdoa seperti biasa 3 kali 1 hari. Keputusan bukan? Imannya bukan? Pertanyaannya, hari ini apa yang dilihat Tuhan dari mereka? Imannya, bukan nekatnya. Iman. Itulah dasar mereka menerima semua janji. Amin. Kalau Anda sakit, apa yang Anda punya? Iman. Iman apa? Iman anak Allah yang telah mati bagi dosa-dosa. Ketika saya divonis dokter kanker paru-paru, saya tidak cari pendeta, saya tidak cari orang-orang yang hebat. Saya hanya bersama dengan istriku dan anak-anak mengingat apa yang telah terjadi di kayu salib. Itu tubuh dan darahnya. Dan setiap waktu 2 kali 1 hari kami perjamuan kudus. Makan obat 3 kali 1 hari risikonya ada kan? Tapi makan tubuh dan Yesus tidak ada risikonya. Alkitab mengatakan bahwa itu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Baca pada supaya ini bukan liturgis loh, ini hak istimewa orang percaya. Kita tidak mengerti apa yang kita punya. Kita mencari yang tidak kita punya. Yang kita punya kita abaikan. Kita ambil metode-metode untuk Tuhan. Kita ambil langkah-langkah tidak. Kita mesti terima pewahyuan. Maka dikatakan di Efesus 1:17, mintalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Kita yang perlu kenapa? Hikmat dan wahyu. Banyak orang mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai guru kah? Sebagai pesona kah? Sebagai teladan kah? Sebagai jawaban kah? Tidak. Yesus adalah segala-galanya. Tuhan dan Juru Selamat dan Allah bagi kita. Yang lebih dari cukup. Amin. Kita lihat bagaimana iman seorang perempuan pendarahan. Markus 5 ayat 25 sampai 30. Bisa saya turun, Bu? Agak jauh ini, Yesus pun datang sama-sama juga naik ke panggung. Gak biasa saya di atas, karena saya bukan artis. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kenapa perempuan lebih hebat dari laki-laki, Pak? Karena perempuan setiap bulan pendarahan, gak pernah masuk UGD karena pendarahan. Bapak kena potong tangannya langsung ke UGD, langsung teriak-teriak, aduh, berdarah-darah pun gak apa-apa. Nah, bayangkan 12 tahun, Pak, habis semua pembalut di Medan ini, Jakarta ini. Bau kan? Jorok kan? Bahkan di Imamat 15 dikatakan bekas tempat tidurnya pun gak bisa kita jamah. Dia tidak bisa mendekat kepada orang, kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Itulah beratnya hukum itu. Keuntungan kita hari orang percaya, bisa duduk laki-laki dan perempuan ibadah. Tidak ada yang menghalangimu ibadah. Datang bulan, datang bintang, datang apa pun gak ada. Kalau perjanjian lama, stop sampai di sana. Semua datang dengan penuh ketakutan, dengan dosa. Hari ini kita datang dengan penuh keberanian karena kita sudah layak dan benar di hadapan Dia. Kalau kalian dengar tadi saya tidak pernah berdoa, hamba-Mu ini Tuhan. Karena saya tidak mau saya bilang hamba, saya anak. Pembantu rumah tangga saya nggak berani ngetok pintu saya jam 1 malam karena dia ART. Tapi kalau anak saya jam 1 malam pun diteleponnya saya langsung angkat. Kenapa? Karena dia anakku. Jadi kita punya hak istimewa sebagai siapa? Anak. Saya di Medan saya bilang jangan pernah kalian bilang hamba. Hamba nggak pernah diurapi, yang diurapi anak. Kita latah supaya perasaan rendah hati di hadapan Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan yang lemah ini. Hei, kau anak loh. Kalau anak saya menjerit-jerit, hamba-Mu ini papi. Oh, sama-sama. Gak hamba, kau anakku. Makanya ketika anak hilang itu kembali apa dianya?
Bapaknya melihat dia, tergerak oleh berlari mendapatkan anaknya itu yang hilang itu, memeluk. Bukan dibilang mana BPKB, mana sertifikat. Udah. Anak itu bilang, aku berdosa. Bapaknya nggak jawab. Ambil jubah terbaik, ambil cincin, ambil kasut. Bapaknya mau mengembalikan kehormatan dia sebagai anak. Kita ditebus dari hamba menjadi anak. Hari ini kita bilang lagi kita hamba, padahal itu tidak menyukakan Tuhan. Maka dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama seperti dia anak dikasih, demikian juga aku anak yang dikasih. Katakan amin. Amin. Nanti ada ayatnya menjelaskan itu ya. Tadi mana? Ayat apa tadi? Ya. Telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedah. Dulu mungkin banyak duitnya, hari ini dia jamilah, jatuh miskin lagi. Yang paling besar sekarang apa? Biaya kesehatan. Paling mahal, biaya pendidikan. Sekaya-kayanya bapak nggak rela bayar rumah sakit mahal-mahal, Pak. Stres, keluarkan kartu debit pun sakit hati kita. Mau dibilang cantiknya rumah sakit, waduh. Tapi kalau kita misalnya mau nginap di penthouse, di mana-mana dengan senang. Tapi kalau dibilang dokter, lihat muka dokter pun kita meremut. Apalagi dokter Indonesia kan nakut-nakuti. Ya berdoalah, kiranya Tuhan sembuhkan jamah. Mana ada dokter yang bilang, Bapak sehat? Enggak. Dan Bapak bisa cek obat, Pak. Tidak ada obat ditulis menyembuhkan, meredakan rasa sakit, Pak. Dokter ada dua. Bapak sakit, sama diagnosa penyakit. Kenapa obatnya beda, Pak? Kenapa sama Yesus hanya satu obatnya? Hanya namanya dan bilur-bilurnya. Karena dibagi dia itu semua sudah selesai. Menurut hukum Romawi 39 kali cambuk dia. Itulah tandanya ada 39 lebih, bahkan lebih cambukan itu induk penyakit di bumi ini. Semua sudah dibayar sama Yesus. Amin. Semua apapun yang namanya disebut, dia lebih besar dari namanya. Kita lihat ya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Kalau zaman sekarang dibawa ke Penang, dibawa ke Singapura, semua pasti lain diagnosanya. Mungkin dokternya lagi sakit perut, lain diagnosanya. Mungkin dokternya baru berantem sama istrinya, lain diagnosanya. Mungkin dokternya lagi cicilan kreditnya, lain. Namanya dia manusia kan. Saya bilang tadi sama Pak apa? Yang kemarin sama kita Bu, siapa? Yang suami istri mana? Bapak bagian apa? Hospitality. Wah hebat Pak ya. Tapi Bapak juga punya persoalan kan? Itulah hebatnya kita melayani Pak. Sekalipun banyak persoalan kita, Tuhan karuniakan kita untuk melayani orang. Amin. Bukan saya nggak punya persoalan, bukan saya nggak punya kebutuhan, tapi Tuhanlah kekuatan, kesanggupanku untuk melakukan semua. Oke? Keadaan semakin memburuk. Terus dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Telah mendengar berulang, iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Mendengar berulang-ulang, bukan sekali. Dia respon itu, dia terima itu, dia tahu itu orang ini berbeda. Di sini ada harapan. Langsung dia datang mendekati Yesus dari mana? Kenapa dari belakang Pak? Nah, oke, ditulis Pak. Kenapa dari belakang? Ingat Pak, kita harus ingat konteksnya. Itu zaman apa? Dia siapa? Perempuan pendarahan. Dia tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan. Dia datang dengan tertuduh, dengan hukum, bahwa hukum Taurat melarang dia menjamah mendekat orang. Maka dia mau mencoba datang dari belakang, mencuri berkat itu. Karena dia butuh kesembuhan. Tapi Tuhan tetap menjawab.
Karena Tuhan adalah Tuhan atas hukum Taurat. Amin. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan atas segalanya, yang mengalahkan dosa, yang membenarkan kita, dan atas semua hukuman. Oke? Dan menjamah jubahnya. Kalau bahasa aslinya jubahnya, bukan jubahnya. Itu saja menyembuhkan, Pak. Apalagi tubuhnya yang Bapak makan tadi. Nanti jubahnya saja bisa menyembuhkan, apalagi tubuhnya. Saya kata kita punya jubah atau tubuhnya? Tubuhnya. Coba kita renungkan dulu, coba. Seorang perempuan pendarahan pakai waktu nggak sembuh? Air jadi anggur pakai waktu nggak? Karena Yesus Kristus bukan ada dalam waktu, dia di luar waktu. Jangan pernah berpikir Yesus itu dalam waktu, dia di luar waktu. Dia bisa membuat seketika. Hari ini kita adalah di waktunya Tuhan. Katakan amin. Ya, menjamah jubahnya. Terus, sebab katanya, inilah imannya, asal ku jamah saja. Dia datang dengan iman karena mendengar, walaupun dari belakang. Tuhan melihat imannya atau melihat sikapnya yang salah? Lihat imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus, seketika itu juga berhentilah. Yang tahu dia sembuh siapa? Dirinya kan. Tapi dalam hukum Taurat, setiap terjadi kesembuhan harus pergi kepada imam besar, memperlihatkan diri. Imam besarlah yang menunjukkan bahwa dia sembuh. Hukum Taurat mengatakan bahwa orang kusta itu terkutuk. Panglima Naaman, penyakit kusta, dia pergi kepada Elisa karena dengarnya Elisa adalah nabi. Tapi Elisa sendiri tidak berani berjumpa dengan namanya Naaman karena hukum Taurat melarang dia bertemu dengan orang kusta, karena dia nanti akan terhamili oleh kusta ini. Hanya satu bilang, pergilah ke Sungai Jordan, celupkanlah dirimu dan apa tahu. Panglima Naaman marah karena dia pikir ada yang istimewa dari sini. Disuruh ke sungai, di sana juga banyak sungai. Sama misalnya tadi malam saya diajak orang ibu ini makan, misalnya tadi siang makan panggang. Di Medan banyak bayi panggang. Tapi karena kehormatan kita makan juga. Namanya babi kan dia apa ya enak. Panggang, diarsik, goreng. Jadi tadi kemarin saya lepas makan siang. Ya kan? Dan merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ringan kan badannya. Terus ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ada kesembuhan keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Apa dia nggak tahu? Tahu. Dia mau mendidik murid-muridnya untuk melihat dengan benar. Apa katanya? 31. Ayat 32. 31 ya? 31. Ya. 31 siapa? Di atas. Di atas semua. Itu jauh ya. Kalau ada 7, lewat 5 begini. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini? Muridnya menyatakan fakta. Semana mau melihat orang, kau nggak ada aja. Gak kau lihat banyak kali manusia ini bersakan, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku? Kami aja nggak tahu siapa. Lanjut ayat 32. Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Inilah sikap orang yang di bawah hukum. Sembuh pun dia takut karena dia tahu dia salah. Oke? Tampil dan tersungkur dengan segala sesuatu padanya. Dia sedang mengalami kesembuhan, tapi dia penuh ketakutan karena dia tahu dia salah. Padahal di hadapan Tuhan bukan kesalahan yang dilihat, iman yang dilihat. Terus maka katanya pada perempuan itu, hai anakku. Langsung berubah kan? Hai anakku, bukan hai hambaku, ada. Imanmu telah menyelamatkan engkau, katakan amin.
Dia yang belum ada salib pun dikatakan oleh Yesus anaknya. Apalagi kita yang sudah ditebusnya disebutnya anak. Masa kita bilang kita hamba? Ya, pergilah dengan selamat dan semula dari penyakit. Identitas yang baru kan? Yang baru kan? Kita bukan lagi hamba, tapi sudah anak. Itulah yang membuat kita dengan penuh keberanian datang ke tahta kasih karunia. Karena apa? Tirai sudah terkoyak dari atas ke bawah. Kita tidak punya jarak lagi dengan dia. Kita bisa manggil dia, ya Abba, ya Bapa. Kita lihat apa kata Paulus. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka anak telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba. Karena kita anak bisa bilang dia Bapa. Kalau hamba nggak bisa. Hamba panggil dia Tuhan, bos. Terus anak punya hubungan khusus, related party. Terus jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Nggak pernah warisan dikasih sama hamba, Pak, sama anak. Apa doa Abraham? Apakah nanti warisan ini kepada Eliezer orang Damsik hambaku ini? Tuhan bilang bukan kepada dia, ada anakmu. Itu namanya Ishak. Amin. Jangan turunkan dirimu supaya kau pikir Tuhan berkenan. Itu membuat kau tertuduh. Datanglah dengan penuh keberanian sebagai anak. Makanya anak yang sulung itu bilang, apa yang ada, kau selalu ada sama aku, apa yang ada padaku adalah milikmu. Itulah anak. Amin. Makanya kita berlaku sama anak juga. Anak itu punya hak, Pak. Jangan kalau diminta sesuatu langsung marah kita. Harusnya kita lebih berbahagia memberi daripada dia meminta. Itulah sifat Bapak. Siapa di sini ibu-ibu yang nggak pernah cubit anaknya? Yang pernah cubit? Itu angin aja, Bu. Jangan setengah tiang. Setengah tiang itu orang mati, Bu. Tung tinggi. Kalau anak sakit, nangis nggak? Apalagi udah ke rumah sakit, berdoa kan? Tapi kalau salah sih, kayak bapakmu, kok kayak bapakmu. Bapak yang salah, kurang ajar kok kayak bapakmu, kok sama kok kayak bapakmu. Berantem sama bapaknya, anaknya korban. Gak boleh anak korban, anak dilindungi, anak dikasihi, anak dijawab. Bertobatlah hari ini. Anak bukan objekmu, anak adalah kasih karunia Tuhan. Bukan titipan, Pak. Titipan harus diambil. Kalau ada titipan C ini kalian ambil kan? Kalian anak bukan titipan, itu adalah pemberian kasih karunia Tuhan. Amsal mengatakan mahkota kita, kehormatan kita, anak cucu kita. Amin. Kalau kita berbicara, yang kita banggakan kita atau anak kita? Anak kita kan. Tapi kenapa kalau anak kita salah langsung kita maki-maki? Sumbernya siapa? Bapaknya. Kau memang bodoh kali, berarti bapaknya bodoh kan? Hah? Jangan pernah mimpi anakmu yang merokok sedangkan kau merokok. Ya kan? Karena nggak akan mungkin dia bisa. Sumbernya siapa? Anaknya, bapaknya. Dia tahu semuanya dari bapak. Awalnya anak peniru, akhirnya anak pembanding, akhirnya anak merasa lebih tahu. Makanya kalau udah anak kita udah besar, kita kadang-kadang kayak kita sepelekan. Bukan gitu, Pi. Ini menurut ini ada. Iya. Kita bilang ya. Kalau waktu dia anak-anak kita bilang ini bintangnya, oh kamu ya. Sekarang kita bilang bintang, salah, Pi. Menurut penelitian ini, menurut teknik ini, kita pun diam aja. Orang ilmu kita sampai di bawah. Tapi sampai kapanpun tinggi pangkatnya, dia tetap anak kita. Sehebat apapun penemuannya, dia tetap kita bapaknya. Amin. Amin. Maka dibilang kepada bapak-bapak, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu.
supaya jangan tawar hatinya. Nggak pernah anak-anak tersinggung sama ibunya. Kenapa? 9 bulan 10 hari dia satu dengan ibunya. Bapaknya lah pribadi yang pertama dilihatnya, yang dikaguminya. Kalau saya tampar anak saya, laki-laki tampar, itu akan jadi ingatan seumur hidupnya. Karena itu adalah idolanya, kebanggaannya, dan kehormatannya. Amin. Jangan tunjukkan misalnya banyak cewek pada depan anakmu. Tengok banyak perempuan suka sama aku. Ya kan, beda sama yang kita makan kemarin tuh babi kan, banyak ceweknya. Kenapa babi Pak jarang tunduk-tunduk Pak? Karena malu deh Pak, mamanya babi. Ibunya babi, mama babi. Ya. Jadi kita mesti lihat kita. Apa yang dilihat Bapak dari kita? Iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Nggak ada yang bilang firman Tuhan Pak, baca Yohanes 10:17, Roma 10:17. Kenapa nggak firman Tuhan Bapak bilang? Firman Tuhan akan ada selingkuh. Firman Kristus apa? Bicara dari karya selesai, penebusan dan kebangkitan. Jadi kalau kita melihat Alkitab itu, jangan lihat dari berdasarkan konteksnya, lihatlah yang di dalam tentang Kristus. Kenapa murid yang di Emmaus itu nggak bisa melihat Yesus? Nah, kan ada kan? Berjalan mereka matanya tertutup tidak bisa melihat. Di mana itu Pak? Di Lukas 24. Mulai ayat 22 sampai 32. Coba buka. Oh, kedengaran kesangkar di sini. Oh, berarti mesti 2 menit bergenap coba. (24) 24. Emmaus itu lebih kurang berapa mil ya? 2 kali pulang pergi mereka. Sudah? Lukas 24. 24. Udah? Ya. Ayat 25. Apa kata Yesus? Ayat 24 dulu. Tapi dia tidak mereka lihat. Kenapa nggak lihat? Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Muridnya 3,5 tahun sama dia masih dibilang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mengenal mereka. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Semua tentang Yesus sudah dikatakan para nabi. Makanya perjanjian lama adalah tentang Yesus yang masih disembunyikan. Perjanjian baru adalah tentang Yesus sudah disingkapkan. Terus ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mesias artinya apa Pak? Yang diurapinya. Oke? 27. Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Tadi kan iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Dalam seluruh kitab suci, Injil, Alkitab, perjanjian itu semua menulis tentang dia. Tentang penciptaan tentang dia. Tentang keluaran tentang dia. Imamat tentang dia. Bilangan tentang dia. Karena nama gereja ini kan Gereja Bethel Tabernakel. Kan tabernakel hari ini sudah dalam diri kita, itu Roh Kudus. Dulu tabernakel adalah benda. Hari ini tabernakel pribadi. Itu kan gambaran tentang Yesus.
Kemana ada tabernakel, di situ ada kemenangan. Hari ini Roh Kudus sudah ada dalam dirimu, kemenangan sudah menjadi milikmu. Katakan amin. Oke? Dimulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus menjelaskan supaya mata mereka terbuka. Terus ayat 28, mereka mendekat kampung yang mereka tuju lalu berbuat seolah hendak meneruskan perjalanan. Ayat 29, mereka nggak puas dengan Yesus. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Apa yang dia ambilnya? Tubuhnya. Ia mengucap berkat lalu mencah-cahkan dan mereka memberikannya kepada mereka. Baru ayat 31, ketika itu terbukalah mata. Jadi Anda memakan perjamuan itu membuka mata rohanimu melihat dia. Melihat penyediaan tentang kesembuhan, tentang penindasan, tentang dosa sudah selesai. Ya, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi perjamuan Tuhan itu kita melihat dia. Kenapa dia di kayu salib? Dan apa tujuannya kayu salib? Mata mereka terbuka. Tadi mata mereka tidak bisa melihat. Tuhan melakukan perjamuan untuk kita bisa melihat dia dengan utuh. Katakan amin. Maka disebut perjamuan Tuhan itu adalah hak istimewa bagi orang percaya. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 56, 55-56. Banyak kali ayatnya. Nanti nggak ingat lagi. 1 Korintus 15 ayat 55-56. Hai maut, di manakah sengat kemenanganmu? Kenapa begitu berani Paulus mengatakan itu? Karena dia sudah tahu kemenangannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Dia tantang. Mana sengatmu? Terus dikatakan ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum. Kalau Anda hidup di bawah hukum Taurat, Anda hidup di bawah kuasa dosa. Anda semakin berdosa karena hukum menuntut, kasih karunia menyediakan. Nanti baca di Galatia 3 ayat 9 sampai 14. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berkat, Ulangan 28 ayat 15 sampai 68 dosa putih. Ini kan penebusan. Oke? Hari ini Anda memilih jadi hamba atau anak? Anda memilih hidup di bawah kasih karunia atau hidup menurut Taurat? Tuhan kasih kebebasan kan? Betul Pak? Makanya saya tidak pernah mengajarkan tentang dosa lagi Pak. Membuat makin sadar dosa, makin membuat orang jatuh dalam dosa. Sadar akan pengampunan membuat orang semakin kuat dan menang. Makanya kepada perempuan berzina dia bilang, aku pun tidak menghukummu. Bukan bilang jangan berbuat dosa, aku pun tidak menghukummu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa. Pengampunan di depan atau dosa di depan? Yang membuat orang tidak bolak-balik dari dosa adalah sadar akan pengampunan, bukan sadar akan dosa. Dosa sudah selesai, dibayar oleh Yesus. Mari kadang-kadang Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa terpisah Allah? Karena dosa kita. Bapa Allah melimpahkan dosa, menghukum Yesus dengan dosa-dosa kita. Nanti baca Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Jadi hebatnya kita hari ini di hadapan Bapa kita orang benar. Bahkan dikatakan 1 Korintus 1:30, Kristus adalah hikmat Allah yang telah membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Amin. Sekarang kan kita bisa bilang Salom, betul? Sukacita, betul? Apa arti Salom? Bu, yang kacamata. Damai sejahtera. Oh gitu Bu ya.
Bapak? Sama. Damai sejahtera itu apa Pak? Salam lagi. Kita buka Yohanes 20 ayat 19 sampai 20 ayat terakhir. Supaya jangan lama-lama kita pulang. Ya kan Pak? Ini terjadi kapan? Kebangkitan. Perjanjian lama di mana mulai Pak? Perjanjian baru di mana mulai Pak? Matius, Markus. Salah Pak. Perjanjian lama dimulai Matius, tapi perjanjian baru dimulai mana? Sesudah Yesus mati. Saliblah perjanjian baru. Sebelumnya perjanjian lama. Maka dibilang di hukum kasih tadi, Tuhan menurut hukum Taurat, apakah kasih itu? Yang pertama, kasih itu kasihlah Allah dengan senang jiwa. Itu menurut hukum Taurat. Tapi menurut perjanjian baru 1 Yohanes sampai 10, kasih itu bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi, tapi Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang dijawab Yesus benar. Tapi hari ini kasih itu aku yang mengasihimu, dengan aku menyerahkan diriku untuk menjadi perdamaian bagi dosa-dosamu. Oke? Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang. Takut mereka sudah kehilangan. Tidak ada lagi yang mengelulukan mereka, tidak ada lagi kebanggaan mereka, karena tidak ada lagi yang mengenal mereka. Ya. Pada waktu datanglah Yesus berdiri di tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, ini kan bahasa Indonesianya. Damai sejahtera nulisnya shalom atau salom. SH kan, bukan SY. Indonesia kan banyak gaya. Shalom. Itu artinya pintu ular. Shalom. Salom. Lagu Indonesia, Indonesia Pak, Indonesia kan. Setiap huruf kan bisa mengubah arti. Oke? Damai sejahtera, salom bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka, murid-murid bersukacita ketika mereka melihat dia. Apa yang kita lihat salom itu? Salom itu artinya adalah pembayaran yang sudah selesai. Dia tunjukkan, inilah tanganku dan lambungku yang sudah membayar semuanya. Artinya damai sejahtera kemenuhan dari semua penyediaan perlindungan pengampunan dosa sudah penuh dibayarnya. Makanya kalau kita bilang damai sejahtera, semua kita sudah dalam melampaui akal pikiran kita. Ketika kita bilang damai sejahtera dalam perjalanan kita, semua akan terjadi seperti kehendak Tuhan. Ketika kita di pesawat juga damai sejahtera akan terjadi semuanya. Pembayaran yang sudah selesai. Dan sukacita apa? Sukacita adalah melihat Yesus. Bapak sukacita ketika melihat Yesus Bapak dalam hidup Bapak. Dalam persoalan, dalam penyakit, dalam gelembah, Bapak melihat Yesus ada bersama Bapak. Itulah sukacita. Amin. Amin. Hebat kan? Siapa yang hebat? Dia. Dia sudah berikan lebih dari cukup. Makanya kita nggak perlu takut ketika ada badai, ketika ada masalah pun. Lihatlah betapa besarnya kasihnya padamu. Ya. Apa kata Alkitab? Matius 10 ayat 78. Pergilah, perintahkanlah kerjaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang. Nggak ada dibilang Pak doakan orang sakit Pak. Sembuhkan. Bangkitkanlah orang. Pernah sini bangkitkan orang mati? Pasti takut kan? Oh mama mungkin. Mati itu bukan hanya seperti mayat Pak. Mati pengharapannya, mati semangatnya, mati gairahnya. Itu kan juga mati. Lahirkan orang kusta. Orang kusta itu bukan hanya kulitnya. Minder, inferior, mengucilkan diri, merasa bersalah. Usirlah setan-setan. Usir setan itu Pak Jam. Mbah, dari mana kau Mbah? Mau makan apa Mbak? Itu kan usir setan, itu namanya busuk setan. Kamu telah merolehnya dengan cuma-cuma, berikan juga dengan. Jadi jangan ada bermegah. Kalau kita bisa menyembuhkan orang sakit itu karena dia. Jangan kalau misalnya ada orang kita layani bangkit dari kematian, kita bilang itulah kami gereja apa namanya Pak?
Wesley Church. Wesley Church, coba datang ke sana, banyak mati bangkit katanya. Rupanya pematian pula lagi habis datang. Semua itu kan kemurahannya. Di gereja kami, mohon maaf ya, puji Tuhan, udah pernah orang mati bangkit di kolam renang. Maka karena itu kami diundang ke Singapura sama NCC. Bukan karena hebat kita, sudah tenggelam 20 menit dalam. Saya menemukan. Sekarang masih hidup, sudah tamat SMA. Apakah perlu kita buat di media sosial? Kami bangkitkan. Enggak, itu kan karena dia. Apakah saya bilang, oh kami sudah bangkitkan orang mati? Emang apa hak kita bangkitkan? Kita aja nggak bisa bangkitkan diri sendiri. Tapi ingat, Yesus sudah kalahkan kematian. Karena kita itu hidup untuk dibenarkan. Amin. Hari ini, ingatlah identitasmu. Hadapilah semua. Dia ada di pihak kita. Sekalipun keadaan tidak baik, ingatlah, dia selalu baik dan tetap baik. Dan apapun yang kau hadapi, Allah selalu menyertai dan tidak akan membiarkan meninggalkanmu. Haleluya. Amin. Mari kita Bapa, kami bersyukur anak-anakmu yang kau kasihi. Kami adalah orang-orang yang telah kau pilih, kau tetapkan menjadi milik kepunyaan. Dan anak-anakmu ini Bapa adalah orang-orang telah kau kuduskan, yang kau benarkan dan kau tebus, untuk kau utus di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, kehadiran kami di dunia ini adalah berkat. Dan kami adalah garam dan terang, di mana dunia ini membutuhkan keselamatan, membutuhkan kasih, membutuhkan perlindungan, dan semua yang tidak ada di dunia ini telah kau sediakan untuk kami sampaikan. Kami adalah surat Kristus yang hidup, di mana kehadiran anak-anak, kehadiran orang-orang gerejamu bukan hanya sekedar ada di hotel Trembesi ini, tapi hotel ini diberkati karena kehadiran gereja ini Tuhan. Dan banyak perubahan transformasi terjadi karena perubahan yang terjadi di jemaat ini Tuhan. Semuanya semakin hari transformasi terjadi, restorasi terjadi dalam setiap pribadi-pribadi. Sekalipun Tuhan, dunia ini semakin gelap, tapi terang Kristus menerangi kami, dan kami ada dalam terang itu. Terima kasih Bapa, aku telah selesai berbicara. Kau akan terus berbicara dengan kami sukacita dan damai sejahtera. Kami melihat Kau telah membayar dengan tangan yang berlubang paku dan lampu yang berlubang. Dan kami bersuka cita melihat damai sejahtera itu, melihat Engkau selalu ada bersama dengan kami, sekalipun dunia ini tidak bersahabat dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus untuk kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.